Selamat malam buat teman-teman ya dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, namo buddhaya, namaste, namaste. Senang sekali hari ini saya Luisa Marin Prameswari dari Empowering Spiritual Indonesia. Biasanya kita 2 minggu sekali selalu mengadakan acara Talk About Spiritual ya teman-teman. Kali ini tema kita adalah peran spiritual dalam pandemi COVID-19 ya teman-teman. Nanti akan ada sipu-sipu yang cantik nih di sini. Nanti ada Madam Lotus ya, dia seorang astrologer, human design, Pak Ce, apalagi ini ya, Cimen dan lain-lain, banyak banget nih, banyak banget labelnya Madam kita yang satu ini ya teman-teman. Teman-teman, pokoknya semua ada, mau tanya apa aja ada. Nah, narasumber kita yang satu, Ibu Kirana Kusuma Wardani. Dari nama aja udah cakep ya, nama Kirana Kusuma Wardani udah cakep nih, ya enggak? Beliau seorang pengacara, seorang lawyer. Kita akan menanyakan kepada beliau ya nantinya tentang selama masa PPKM apakah ya itu darurat kesehatan atau darurat sipil. Baru tahu nih teman ada bahasa darurat kesehatan atau darurat sipil ya. Sesuai dengan tema kita hari ini adalah tentang peran spiritual dalam pandemi COVID-19. Yang pertama yang memberikan materi adalah Madam Lotus ya. Beliau seorang astrologer ya, praktisi daripada human design, Pak Ce, Cimen dan lain sebagainya. Nah teman-teman, setelah selesai acara ini, kalau ingin konsultasi dengan beliau, nanti mungkin di kolom chat akan kita kasih nomornya, mungkin mau analisa human design, astrologi dan lain sebagainya. Nah Citin, apa kabar Citin? Halo, selamat malam Bunda Luis dan Bu Dani, Pak Herman dan teman-teman lain. Hai Teo. Lotus dah. Kemarin kan Madam Lotus ini ya negatif apa positif ya kemarin ya? Positif ya? Iya. Ada positif. Tentunya ketika positif ini imun kita menurun, terus udah gitu kita juga ngerasa agak-agak blank ya. Citin boleh cerita sedikit nggak kemarin Citin ketika misalnya lagi positif ini rasanya gimana? Citin ya silakan berbagi sedikit supaya teman-teman bisa tahu ya. Ya, jadi awalnya itu pembantu saya itu asisten rumah tangga itu kan suka ke pasar dan dia ada flu ya, flu badannya agak panas gitu. Terus kita kasih obat. Waktu itu masih belum marak-maraknya soal COVID itu. Kita percayanya dia sakit flu biasa ya, karena dikasih obat hilang gitu loh, hilang tapi panas banget lah gitu, kembali lagi panas, habis itu hilang, udah kita tenang-tenang aja. Nah, akhir tanggal 25 Juli itu saya ingat posisi planet juga kurang baik pada saat itu. Saya malah kasih tahu sama teman-teman pada tanggal 25 Juli itu jangan pergi kemana-mana gitu loh. Karena energinya nggak enak gitu. Nah, tiba-tiba saya dengar informasi bahwa Suhu Beni dari teman di komunitas Sage Divine itu kena COVID gitu kan. Nah, saya kaget, Suhu Beni kena sekeluarga pada saat itu. Jadi malam itu saya lagi pikir, aduh Suhu Beni itu bisa kena, jangan-jangan waduh kita kalau kena itu bagaimana gitu. Nah, pada saat itu saya sempat ngomong sih dengan Komai pada waktu itu, kita kumpulin para healer, kita buat healing massal, buat proteksi diri kita sendiri gitu. Terus Komai itu mau buat akan dibicarakan di dalam grup pada saat itu. Nah,
saya masih merasa nggak apa-apa. Cuman ketika pada saat itu saya juga mau bantu kirim energi lah buat Suhu Beni pada saat itu. Tapi saya tuh langsung lemes gitu, langsung rasanya lemes. Terus saya pikir, wah, saya nggak berani lah ngerjainnya itu sendiri karena saya pikir itu energinya kuat banget. Gitu. Beberapa hari itu tanggal 25, 26, 27 kalau nggak salah, 28, 27 itu saya malam-malam tiba-tiba merasa ada sesuatu yang disuntikan kepada saya. Saya nggak lihat orangnya, tapi saya merasa itu suntikannya itu besar banget. Terus dia suntik begitu sampai saya melintir dan badan saya panas pada saat itu. Saya kaget, aduh ini kenapa? Gitu. Waduh ini saya merasa ada sesuatu yang nggak benar. Ya udah, itu badan saya panas kan. Nah saat itu saya mencoba untuk grounding ya, untuk cleansing sendiri, dan saya meditasi sebentar dan saya ingat satu mantra dari yang pernah saya ikuti itu adalah mantra Sixth Divine, yaitu I'm Love. Ini mantra ini kalau saya alami menurut saya luar biasa sekali ya. Sebelumnya karena saya adalah dulu sebagai karyawan swasta yang bergerak di dalam politik lah ya, pimpinan saya, jadi suka ada hal-hal yang menurut saya ya entah semacam kita menyadari bahwa ketidaksukaan orang itu aja yang dilemparkan kepada kita membuat aura luar kita itu juga bolong-bolong ya. Nah itu satu malam saya itu bisa dipukulin kiri kanan dengan satu kebencian yang bukan main. Kiri kanan dipukul-pukulin, saya sampai nggak tahu. Saya bilang, aduh saya minta maaf, kenapa? Kok tiba-tiba tengah malam saya bisa merasakan kejadian itu benar-benar gitu loh terjadi. Nah pada saat itu cuman saya ingat saya katakan I'm love. Nampaknya dengan saya mengatakannya itu berulang kali, kekuatan itu menurun. Kekuatan itu menurun, turun, terus hilang. Saya sampai kaget. Ternyata ini manfaatnya besar banget. Gak lama lagi dia datang lagi, mukulin saya lagi benar-benar. Saya sampai bingung, kok ada ya saya ngalamin hal kayak begini, bisa dipukulin, kita nggak tahu orangnya siapa, kitanya sampai terlemes-lemes. Itu yang saya nggak ngerti. Nah, itu saya katakan I'm love. Itu kejadian pada Februari 2020. Ya. Nah, yang kemarin ini itu saya katakan juga, saya sebut lagi I'm love, dan dengan pengertian bahwa kita itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, bahwa saya juga minta maaf, entah dengan siapa lah saya nggak ngerti, kenapa saya juga mengalami kayak disuntik seperti itu ya, dan berulang kali saya katakan bahwa kita tuh sama-sama makhluk Tuhan, dan bahwa saya minta maaf kalau saya punya salah, dan saya minta kita naikkan vibrasinya kita sendiri. Dan apa yang terjadi teman-teman, itu saya merasakan saya seperti dilingkupi satu lingkupan gitu loh ya. Itu dia lepas, mengkerut begitu, langsung dia keluar lepas. Dan yang saya rasakan adalah
saya nggak panas lagi, nggak rasa ada panas lagi. Saya sampai kaget, oh ternyata itu yang saya alami gitu loh. Saya sampai terbingung-bingung, ini apa gitu loh. Tapi pada malam itu saya radang tenggorokan ya, mual dan susah. Terus saya minumin antibiotik, nggak sembuh juga. Saya lakukan healing juga, itu nggak berubah. Ya udah, saya pikir kenapa ya, saya kontak teman saya yang prana healer untuk sama-sama cleansing itu ya. Itu agak lama juga prosesnya, tapi keadaannya setelah itu saya rasa lebih enak. Nah, yang mengagetkan adalah ketika tetap beberapa hari itu saya mencoba cium yang living itu, yang menaikkan vibrasi itu namanya itu bus atau apa ya, yang biasanya kalau saya cium tuh nyegerak, ternyata enggak. Saya kaget, wah ini pasti nggak benar dah. Jadinya akhirnya kita PCR dan keluarga kita semua berempat itu kena semua. Saya sampai juga bingung pada saat itu, tetapi saya lihat adalah ketika adik saya juga mengalami ini, adik saya tuh nggak mengerti untuk hal-hal yang seperti ini, nggak aware dan kurang memahami lah ya. Saya lihat keadaannya menjadi lebih ini ya, lebih parah dibandingin saya. Dan karena saya juga melakukan healing dengan bantuan healing dengan mantra itu, yang saya rasakan itu adalah proteksi kita pertama, dan juga dengan terapi-terapi seperti air minum ya, yang kita kasih energi dan bersamaan lah pada saat itu, sehingga dari keluarga yang kita kena semua itu saya menjadi lebih ringan lah ya dibandingkan mereka. Padahal komorbid saya tuh lebih lah ya. Semua pada mengkhawatirkan diri saya. Dan mengenai COVID ini, yang diserang pertama kali adalah emosi kita. Itu sangat-sangat saya rasakan ketika kita juga sedih atau khawatir, itu saya merasakan langsung seret ya, energinya kita turun cepat sekali gitu loh. Sehingga kita harus menjaganya itu supaya dalam keadaan yang dalam keadaan bahagia gitu. Tapi bayangin bagaimana rasanya ketika itu kita dalam keadaan sakit begitu, keluarga begini, ada aja semuanya gitu ya. Nah, yang saya rasakan itu, kita nggak boleh terlalu bahagia juga, nggak boleh terlalu sedih juga ya. Pertama kali masa kritis sudah lewat, tahu-taunya saya juga mengalami, udah happy bener-bener, nggak taunya didimernya tiba-tiba naik melonjak sampai 20 kali lipat. Itu saya drop bener lagi. Gimana mau tanya, bagaimana sepertinya universe itu mengajar kita hanya berserah kepada dia ya. Pertolongan cuman hanya pada dia ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan kita harus bisa menerima keadaan itu dan merilis semua emosi-emosi karma negatif lah, entah apa ya. Setelah itu baru kita dengan keadaan yang tenang kita bisa menghadapinya itu.
kebayang teman-teman pada saat saya sudah happy ketika di dimmer saya hanya naik sedikit saja dan tiba-tiba dia bisa melonjak 20 kali lipat. Semua pada ketakutan karena malam itu pasti ketakutan banget. Saya pun juga ketakutan, tapi bagaimana gitu loh. Ya. Dan dengan self healing ya, meditasi itu sangat membantu sekali, sehingga tanpa, bukannya berarti kita nggak minum obat atau entah apa ya, tapi untuk urusan dengan meditasi, dengan mengenal lebih dalam kita dan hanya pasrah kepada rencananya yang kuasa, itu sangat membantu sekali. Nah, malam ini saya mau sharingkan bagaimana sebetulnya kita bisa melihat siklus kehidupan kita ya di masa ini itu kedudukan pergerakan planet itu di galaksi kita itu sangat berpengaruh terhadap keadaan di bumi. Dan ini yang kita pelajari di dalam astrologi ya. Dengan mengenal ini sebetulnya kita jadi bisa ada wanti-wanti lah ya. Ada satu pengetahuan bahwa oh kira-kira di tahun ini, di keadaan ini, situasi apa yang akan dihadapi. Sehingga kita lebih aware dan bisa melakukan preventifnya lah setelahnya. Itu yang saya mau sharingkan pada malam ini. Yaitu kita melihat bagaimana posisi planet, ya, kedudukannya yang sangat mempengaruhi kehidupan kita. Jadi Citin, sebenarnya pandemi daripada COVID-19 ini sebenarnya kita bisa ngelihat dari planet ya, mungkin planet apa yang bersinergi sehingga ada pandemi ya. Silakan di-sharing kisi-kisinya sih supaya teman-teman yang lain mengetahui bahwasanya COVID-19 bisa dianalisa melalui daripada hitungan chart astrologi, tetapi ini nggak jadi suatu kebenaran juga buat kita karena setiap orang mempunyai pandangan sendiri-sendiri ya teman-teman ya. Jadi ini hanya sharing, hanya berbagi. Citin di sini silakan teman-teman kalau merasa analisa ini cocok untuk kita ya boleh berbagi ya Citi ya. Tapi kalau merasa analisa ini nggak cocok diabaikan saja ya teman-teman ya, karena kita di sini sharing. Oke, silakan Citin dipaparkan apa hubungan daripada COVID-19 bisa berhubungan dengan analisa astrologi. Teman-teman, kebetulan saya adalah salah satu siswi dari Academy of Astrology and Human Divination Matrix ya. Ini exclusively supported by software haditx.com. Mengenai astrologi, astrologi itu berasal dari bahasa Latin, di mana astrologi yaitu astron yang digambarkan dengan star, dan logia yaitu pelajaran, study. Sehingga bisa dikatakan bahwa astrologi adalah pelajaran mengenai bintang. Astrologi ini mempelajari pergerakan dari planet-planet yang mengitari matahari, juga pergerakan bulan mengelilingi bumi. Ini adalah tata surya kita, sehingga kita bisa menggambarkan planet-planet ini sebagai tokoh-tokoh di dalam satu panggung, ya, di mana tokoh-tokoh ini mempunyai peran, ya, mempunyai energi tersendiri yang sangat mempengaruhi
keadaan di bumi. Planet-planet ini ya kita akan bagi menjadi dua, yaitu yang malefic dan benefic ya. Sebentar, yang benefic, apakah yang disebut dengan benefic planet? Benefic planet itu adalah planet-planet yang membawa energi yang baik lah ya, yang bermanfaat, membawa kebaikan kepada kita. Nah, benefic planet yang kita perhatikan adalah Venus dan Jupiter. Venus itu membawa energi apa? Itu membawa energi cinta, keindahan, ya, pleasure, kenyamanan, passion, semangat. Sedang Jupiter itu adalah ekspansi, dan ini sering dikatakan planet keberuntungan, lucky planet, ya. Dan di sini juga bicara mengenai kelimpahan, abundance, ya. Venus itu dekat dengan matahari, ya. Dan kalau Jupiter ini lebih besar dari matahari, bahkan ini dikatakan planet yang terbesar. Dan ini malefic planet, ya, terdiri, kita membahasnya, kita melihatnya ini 3, yaitu Mars. Mars ini bicara mengenai energi yang destruktif, ya. Itu bicara mengenai sakit, penyakit, ya, adanya tekanan, adanya depresi, infeksi, kecelakaan, ya, kemarahan, dan sesuatu yang merusak. Ini kita bisa katakan siklus penyakit. Sedangkan Saturnus ini planet yang mempunyai lingkaran cincin, ya. Ini membicarakan energinya itu selalu membatasi, ya. Dia selalu memberikan pelajaran hidup, ya. Adanya penyesalan, ada beban hidup, ya. Ada balas dendam, ya. Dia disebut juga penjaga waktu, ya. Dia adalah trainer di dalam kehidupan kita karena memberi pelajaran-pelajaran kepada kita. Ini sifatnya juga realistis, ya, dan matters above the soul. Ini siklus kehidupan, ya. Kalau Pluto itu adalah planet ketidakberuntungan, ya. Ada krisis, selalu membicarakan di sana ada krisis, ya. Ada kehancuran sebelum kelahiran kembali, dan transformasi, serta aktivitas untuk membersihkan. Inilah malefic planet, ya. Kita melihat COVID itu signifikatornya adalah kita melihat siklus kehidupan, ya, dan bagaimana posisi planet ini membentuk apa, aspeknya apa yang akan berpengaruh, ya, yaitu ketika planet-planet itu konjak atau membentuk 0 derajat, aspek 0 derajat, ya, atau yang disebut segaris lurus. Inilah yang disebut konjak, ya. Karena dua planet dengan energi yang masing-masing itu berdekatan, menyebabkan adanya double energi, ya, dan double pengaruhnya.
kita melihat siklus kehidupan manusia, ya. Kita lihat tadi kita bicara mengenai planet Saturnus. Planet Saturnus yang tadi dikatakan dia bersifat disiplin, ya, dan dia juga trainer, ya, di dalam kehidupan kita, dan dikatakan dia termasuk malefik. Tapi sebetulnya tidak malefik juga, karena ada pelajaran-pelajaran yang baik sebetulnya yang kita bisa ambil pada saat tersebut, ya, yaitu ketika kita mau berevolusi atau bertransformasi. Nah, kita lihat siklus kehidupan manusia, posisi Saturnus itu bagaimana di 2017 sampai 2020, ya. Posisinya itu posisi di mana ini adalah Saturnus masuk di rasi Capricorn, ya. Saturnus itu dilambangkan seperti angka 5, ya, di mana lambang T-nya itu berkaitan dengan hal-hal materi, ya. Dan ini adalah lambang daripada setengah lingkaran, ya, itu melambangkan soul kita. Dalam mitologi Yunani, ya, Saturnus itu melambangkan matter above soul, atau materi di atas kehidupan kita, ya. Artinya membicarakan sesuatu yang realistis dan materi yang dibutuhkan di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang harus didahulukan, ya, karena itu berhubungan dengan kebutuhan hidup. Nah, energi-energi inilah yang dibawa oleh Saturnus, ya. Di dalam astrologi, Saturnus itu kita kenal dengan adanya Saturn return. Saturn return itu ketika Saturnus berhasil mengelilingi sekitar 28 tahun mengelilingi matahari. Jadi ketika umur antara 28 sampai 29 tahun, yaitu siklus pertama dalam kehidupan kita, orang menyebutnya quarter life crisis. Biasanya pada saat itu orang itu menjadi galau di kehidupan ini, seperti belum mencapai sesuatu, ya. Dan Saturn return yang kedua itu krisis di cycle kedua, itu usianya sekitar 56-57 tahun. Dan ini kita lihat adalah gambar dari pada zodiak Capricorn, ya. Itu kelihatan bahwa Capricorn adalah kambing laut, ya. Unik, ya, dia buntutnya ada seperti ikan, ya. Dan Saturnus ini berada di Capricorn itu sejak 19 Desember 2017 sampai 20 Desember 20, ya. Ya, jauh hari sebelum COVID-19 ini ada, jadi bila tidak terbaca di chart astrologi, itu sudah ada sebetulnya dari sekitar tahun 2017-an, ya. Ada yang mau disampaikan di sini bahwa Capricorn itu adanya adalah gambaran seseorang atau keadaan yang dibayangkan, ya, kambing
kambing itu naik ke tebing yang tinggi ya, dan dia kuat dan berhasil bisa mencapai di ketinggian. Penguasa zodiak Capricorn adalah Saturnus ya teman-teman. Kalau Saturnus berada di rasi Capricorn ya, itu berarti Saturnus yang penguasanya itu kembali di rumahnya, berada di rumahnya ya, yang mana kekuatannya itu akan menjadi lebih kuat, bahkan akan menjadi sangat kuat ya. Capricorn ini juga bicara mengenai struktur, adanya mengikuti aturan ya, bertahan hidup, survival ya. Jadi kambing, kita bisa membayangkan bahwa kambing gunung ini menempel di tebing yang tinggi, ya dengan mudahnya dia naik, ya. Ini bicara mengenai survival atau bertahan hidup, ya. Secara tidak kita sadari bahwa sejak 19 Desember 2017 kehidupan kita sudah berubah, ya. Kita rasakan bahwa segala sesuatu berubah, baik dari segi ekonomi, ya. Terasa hidup menjadi lebih berat, ya, sampai tahun 2020. Jadi masih ingat kan waktu itu awal COVID menyerang. Jadi apa yang dilakukan kita masih ingat, ada panic buying ya di supermarket, ya semua orang beli-beli. Itu awal-awal tahun 2020 ya. Nah, jadi tema pada saat itu sampai 20 Desember 2020 adalah bagaimana kita survive ya. Benar-benar tidak mudah ya. Kita awali dengan adanya kejadian COVID itu ya. Sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai 23 Maret 2023 itu siklus kehidupan manusia, Saturnus itu berubah berada di zodiak Aquarius. Menurut ancient atau tradisional astrologi, Aquarius itu rulernya adalah Uranus. Tidak, tapi Saturnus. Kalau modern itu Uranus. Jadi kita melihatnya ini posisi Saturnus ternyata masih di Aquarius, ya. Di Aquarius itu ternyata masih Saturnus. Jadi keadaannya bisa dikatakan dari tahun 2020 sampai 2023, 23 Maret 2023 ya. COVID itu yang kita harapkan menghilang itu belum menghilang ya. Masih ada ya. Karena apa? Saturnusnya masih berkuasa ya. Dan keadaannya ya more or less masih ada dan berkepanjangan, kalau boleh kita katakan ya. Ya akan sedikit lebih berbeda secara konsep ya, tapi pada dasarnya kita alami itu masih ada, masih sama. Jadi analoginya si Capricorn itu kambing gunung dengan ekor ikan duyung itu sudah sampai di atas di hill ya, di gunung ya. Nah, kalau di Aquarius artinya Aquarius itu menggambarkan seorang yang mandiri ya, rebel juga ya. Karakter Aquarius itu dia juga menyendiri, sehingga ketika sampai di puncak gunung itu dia dapatkan
semua gersang, dia sendiri. Nah, menyendirinya ini kita katakan sebagai lockdown, ya. Kondisi yang sulit di sana, gersang segala, ya. Dan Aquarius ini berusaha untuk survive, ya, itu dengan menuangkan airnya, kita lihat kan gitu, ya, untuk agar ada yang bertumbuh, ya, supaya kita bisa survive di puncak situ, ya, di padang pasir yang di sana. Air itu adalah lambang daripada kehidupan, sehingga lambang dicurahkannya air supaya kita bisa ada sesuatu yang tumbuh, ya. Ini dengan menggunakan kreativitas, ya. Jadi sampai kapan si COVID itu kira-kira masih menjadi masalah? Kita bisa bayangkan itu posisi Saturnus ini, yaitu sampai 20 Desember 2023. Dan planet-planet apa saja, ya, yang sangat berperan, yang sehingga kita bisa memprediksi keadaan itu, ya. Yaitu yang seperti katakan adalah siklus malefik, ya. Siklus malefik itu artinya banyak penyakit, banyak infeksi, dan adanya bencana. Itu ketika kapan? Ketika Mars bertemu dengan Pluto. Jadi Mars itu bersifat destruktif, ya. Sedangkan Pluto itu destruktif juga, tetapi tidak kelihatan dia kalau bergeraknya, ya. Di sini Mars bertemu dengan Pluto itu seperti Hades, dewa neraka, bertemu dengan Ares, dewa perang. Mars itu digambarkan sebagai dewa Ares dalam mitologi Yunani, ya, dan Hades itu Pluto itu lambang dari dewa neraka, ya. Jadi di sini penyakit itu bertemu dengan infeksi, ya, bencana bertemu dengan perang. Kalau Mars itu kondisinya membunuh secara terang-terangan, sedangkan Pluto itu membunuh tanpa disadari. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa wabah mengganas, timbulnya penyakit atau varian virus yang baru, ya. Di zaman ini, di siklus kehidupan ini muncul tekanan, manusia tidak bisa diatur. Kapan lagi? Yaitu ketika siklus malefik ini Pluto bertemu Saturnus, ya. Pluto itu dewa neraka bertemu dengan Kronos, sang penjaga waktu. Ini menggambarkan satu krisis yang berkepanjangan dan adanya wabah penyakit dan bencana alam yang berkepanjangan. Kita bisa lihat tiba-tiba penyakit melonjak, ya, dan ini tetap berkepanjangan. Keadaan yang tidak bisa diprediksi, ya, dan perubahan yang terlalu cepat yang banyak kita tidak bisa ikuti. Ini juga menyebabkan banyak orang yang mau bunuh diri karena adanya tekanan-tekanan yang besar, emosi-emosi yang besar. Ini yang dihajar, ya. Ini yang kita perlu sadari dan perlu kita ketahui,
teman-teman bahwa COVID ini, bencana penyakit infeksi ini akan berkepanjangan nampaknya ya. Dan dengan adanya malefic planet yang seperti saya terangkan di awal ya, juga akan ada potensi kerusuhan ya. Dan oleh sebab itu kita bisa berwas-was bagaimana menjaga imun tubuh kita. Ini kita lihat beginilah COVID kalau kita lihat dari kedudukan planet yang sangat berpengaruh kepada kehidupan kita di bumi. Demikian teman-teman. Oke. Ini juga kalau teman-teman mau lebih mendalami tentang astrologi ya, ini dari Sage Divine dengan software 2021hadithbase.com itu akan mengadakan beberapa workshop ya, itu mengenai modern basi, past life, past love ya, ada dream rave, ini ada astrologinya, ada basi ya, ada healing juga dengan aura. Kebetulan Pak Herman juga hadir di sini. Ini ada promo yang sampai tanggal 19 besok siang jam 12 mendapatkan harga yang sangat murah, yaitu 178.000 untuk 2 pelajaran ya. Dan kalau mau menambahnya lagi dengan hanya menambahkan 45.000. Demikian teman-teman, semoga ini bermanfaat. Begitu. Oke, terima kasih Citin. Seru ya teman-teman, seru. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman selama ini kan kita masih abu-abu, teman-teman mungkin yang sudah di Akademi Astrologi tentu tahu dong tentang ini. Tapi kan mungkin teman-teman yang sedang di Zoom ataupun yang sedang menonton live kan nggak semua tahu. Nah, saya ambil garis-garis besarnya ya teman-teman. Tadi udah dijelaskan dengan Citin, tadi saya ada catat sedikit. Mungkin ada teman-teman yang kurang mengerti ya. Teman-teman, apa sih hubungan daripada COVID-19 dengan astrologi? Jadi begini teman-teman, ketika planet Pluto bertemu dengan Saturnus itu dikatakan siklus malefik. Nah, siklus malefik ini adalah siklus yang di bumi ini akan terjadi misalnya penyakit, bencana, dan infeksi. Penguasa daripada Pluto itu adalah Hades. Hades ya, Pluto itu planetnya yang paling jauh. Nah, bagaimana kalau penguasa daripada planet Pluto, si Hades ini bertemu dengan planet Saturnus, yaitu dewa penjaga waktu atau Kronos. Bayangin dong bagaimana ya. Nah, sifat daripada planet Mars ini adalah membunuh secara terang-terangan. Kayaknya gue mau nembak lu loh, bisa terang-terangan kan. Nah, sifat daripada planet Pluto adalah dia membunuh secara diam-diam. Jadi siklus malefik ini adalah bertemunya planet Pluto dan Saturnus. Begitu kira-kira ya Citin? Ya. Nah, kira-kira seperti itu teman-teman. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai astrologi, teman-teman bisa mengikuti kelas di Human Design ya. Tadi di Human Design di Sage Divine ya. Tadi sudah ada flyernya Citin kasih tahu. Nah, itulah analisa daripada COVID-19 dari sisi astrologi. Nah, sekarang aku mau ini nih panggil salah satu madam kita nih, Mbak Dani. Apa kabar Mbak Dani? Hai. Halo. Iya. Nah, ini kan Mbak Dani seorang lawyer nih ya. Kalau tadi kita udah dengarkan dari sisi daripada astrologi, kenapa sih COVID bisa dari siklusnya dari 2020 sampai 2023 loh katanya ya kan dari astrologi. Nah, aku mau tanya nih kalau dari sisi pemerintahan nih ya Mbak Dani, kira-kira nih kalau dari sisi pemerintahan selama masa PPKM, apakah itu darurat kesehatan atau darurat sipil? Saya sendiri baru mendengar nih ya kalau ada darurat kesehatan dan darurat
sipil. Monggo Mbak Dani, silakan di-sharing Mbak. Ya, jadi dengan adanya COVID ini kan adalah sebenarnya kejadian yang luar biasa ya. Bisa disebut ini sebagai bencana alam gitu loh. Dan akhirnya Presiden Jokowi memerintahkan dengan Kepres 12 tahun 2020 yang lalu menetapkan bahwa ini bencana non alam penyebaran corona ini sebagai bencana nasional. Nah, ini masuknya ke dalam darurat kesehatan. Jadi tunduk pada undang-undang kesehatan dan undang-undang darurat kesehatan juga. Nah, gitu sih Bunda perbedaannya. Kalau darurat sipil itu misalnya ada chaos gitu loh, kudeta, peperangan atau huru-hara, itu yang disebut dengan darurat sipil. Biasanya tentara itu turun biasanya kalau darurat sipil untuk menetapkan jam malam dan sebagainya. Tapi karena ini ditetapkan sebagai darurat darurat kesehatan, jadi di sini yang turun bukan tentara, tapi pihak-pihak sipil seperti Satpol PP dan sebagainya. Itu Bun, bedanya Bun kira-kira. Oh, jadi kita PPKM ini darurat kesehatan ya, Bu Dani? Iya, betul. Oke. Nah, terus aku mau tanya lagi nih, Mbak Dani, kira-kira apa sih sanksi? Kira-kira kan sekarang banyak yang menentang nih tentang virus ya. Vaksin. Bukan virus, vaksin. Aku sendiri baru vaksin juga ya, karena tadinya takut, akhirnya vaksin juga karena ya memang harus jadi warga negara Indonesia yang baik, kita harus vaksin. Nah, kira-kira nih Mbak Dani, dari pemerintah apa sih sanksi bagi masyarakat yang tidak mau divaksin? Nah, ini keterkaitannya dengan kondisi darurat kesehatan tadi kan. Dengan kondisi darurat kesehatan tadi, makanya pemerintah bisa mengeluarkan Perpres, di mana peraturan Perpres itu menetapkan bahwa semua warga negara harus ikut dalam program pelaksanaan vaksin. Nah, Perpres ini apabila dilanggar itu ada sanksi administratif dan ada sanksi pidana loh Bun. Jadi sanksi denda pun juga ada. Denda itu berkisar antara 500.000 sampai 1 juta dan pidana itu hukuman penjara 1 tahun. Gitu. Jadi karena ini sudah ditetapkan sebagai darurat kesehatan gitu loh Bun. Itu berlakunya mulai kapan ya? Misalnya kan sekarang masih banyak nih yang menentang vaksin. Kira-kira berlaku peraturan pemerintah ya, kita akan kena denda, uang, kalau misalnya nggak uang penjara. Ini mulai berlaku kapan ya, Bu Dani? Sebenarnya kan gini, kalau denda dan penjara ini kita sebut kalau di hukum istilahnya namanya ultimatum remedium. Jadi ini pilihan terakhir lah dari suatu hukum gitu loh. Sebelumnya of course ada sosialisasi, ada banyak edukasi kepada masyarakat, kemudian aturan-aturan di sosial seperti misalnya sekarang kan mulai kalau kita mau masuk mall kita jadi kayak sanksi sosial lah. Jadi kalau kita masuk mall itu harus menunjukkan kartu vaksin. Apabila kita tidak punya kartu vaksin kita tidak bisa masuk mall. Itu dilakukan secara bertahap. Jadi tidak semerta-merta nanti akan pidana ini diterapkan langsung gitu. Nanti mungkin ada saatnya pada saat semua orang sudah divaksin dan ini semua sudah tersosialisasi. Pemerintah sebenarnya punya senjata, ibaratnya pemerintah tuh punya senjata gitu loh, bahwa saya bisa menerapkan ini loh gitu, tapi saat ini pemerintah tidak mengeluarkan itu, lebih kepada sanksi sosial sih. Tapi secara hukum pemerintah sebenarnya punya gitu. Jadi sebenarnya pemerintah nantinya akan mengeluarkan ultimatum remedium tentang undang-undang untuk masyarakat yang bukan nanti akan menetapkan, tapi pemerintah ini sebenarnya punya tools, punya alat untuk melaksanakan sanksi hukuman pidana kepada masyarakat. Cuman lagi-lagi itu kan nggak wise ya dilakukan gitu kan. Jadi
Of course awalnya dengan sosialisasi, edukasi dan sebagainya, kemudian dengan sanksi-sanksi sosial, termasuk saya dengar nanti bansos juga akan ditarik apabila ada warga negara yang tidak tervaksin. Oke. Itu sih yang awal dilakukan pemerintah pasti hal-hal seperti itu gitu. Oke, teman-teman mungkin yang mendengarkan dari Facebook dan nantinya di YouTube ya, wajiblah mengikuti peraturan pemerintah, wajib saya sudah Ya, divaksin. itu kan untuk kita bersama ya, karena kita mengharapkan akan terbentuk herd immunity kan. Dengan herd immunity jadi ya kita jadi lebih leluasa, yang tadinya kita harus di rumah ya kan, isolasi di rumah, dengan kita semua sudah tervaksin herd immunity, maka kita bisa keluar. Karena kita ganti nih, yang nggak mau vaksin kita suruh nggak bisa kemana-mana, ya kan? Ya kemana-mana sekarang gitu kan? naik bis juga harus tunjukin ini ya, sudah vaksin apa belum ya, harus ya barcode. Ya. Betul. Jadi kondisinya nanti akan terbalik, yang nggak mau vaksin ya kalian ya nggak bisa kemana-mana gitu kan, nggak bisa menggunakan segala fasilitas. Sudah waktunya dong, saya udah vaksin, saya bisa kemana-mana nih gitu. Ya, nah terus pertanyaan yang ketiga nih Mbak Neni, kan kita dalam spiritual, peran spiritual dalam COVID-19, nah wajib vaksin ya, nomor 1 wajib vaksin. Nah yang kedua, kita bisa memakai metode meditasi untuk memperbaiki sel-sel kita. Menurut Mbak Dani, kenapa meditasi itu sangat baik membantu memperbaiki daripada sel-sel tubuh kita sendiri? Sebenarnya kalau saya ikut lagi terkait dengan pernyataan Citin tadi ya, soal healing love ya Citin ya. Yeah. Love itu adalah energi yang paling tertinggi gitu kan. Jadi saya juga perhatikan bahwa virus COVID ini virus yang energinya rendah, low vibes lah. Jadi kita harus bukan upgrade ya, tapi kita harus keep our energy itu di level yang tinggi, high gitu kan. Jadi happy, nggak boleh sedih, nggak boleh stres dan sebagainya. Tapi of course sebagai manusia kan kita pasti akan mengalami hal-hal seperti itu. Kita nggak bisa pungkirin. Dengar berita, aduh teman kita meninggal, otomatis kita kan akan down gitu kan. Belum lagi kerjaan di kantor gitu kan, ada klien marah atau ada bos marah, of course kita lagi down, stres untuk mengejar due date dan sebagainya. Nah, hal-hal seperti ini biasanya bisa kita cope dengan meditasi, karena meditasi itu kan kita duduk, diem, kemudian kembali ke diri kita secara mind, body and spirit gitu kan, grounding. Atur napas, otomatis dengan kondisi badan kita yang tenang gitu kan, sel-sel tubuh kita juga tenang gitu, energi kita bisa, dan apalagi ditambah dengan Citin meditasi self love gitu kan, otomatis energi kita akan meningkat lagi, akan tinggi gitu. Ini yang paling ditakuti oleh virus sih gitu. Iya, berarti ya virus daripada corona ini, selain misalnya kita wajib vaksin ya teman-teman, bisa kita bantu dengan meditasi. Berarti kan meditasi, energi yang paling tinggi sebenarnya yang high vibration ini kan cinta kasih ya, low vibration ya. Jadi kita memberikan cinta kasih kepada sel-sel kita sendiri agar imun kita bisa lebih baik. Oke, terima kasih Mbak Dani. Nanti Mbak Dani aku minta lagi ya buat ngejelasin tentang pose meditasi ya sebelum kita meditasi. Sebenarnya aku malu loh, banyak ahli di sini, banyak sipu-sipu di sini. Kayaknya hari ini banyak sipu-sipu nih yang lagi pada. Oh my god. Oke teman-teman, nanti meditasinya saya akan buat berupa video ya, 22 menit kalau nggak salah nanti. Tapi sebelum untuk live di FB, biasanya videonya yang untuk meditasi di FB kita keep ya. Jadi hanya yang di Zoom yang kita sharing videonya. Jadi nanti ketika udah mau di sharing Ko Indra videonya, maka otomatis di Facebook sudah off ya. Nah teman-teman, aku akan sharing sedikit ya, 10 menit presentasi saya. Saya akan share screen sebentar ya. Saya akan share screen mengenai hubungan pikiran dengan penyakit sebelum kita meditasi 20 menit untuk menaikkan imun tubuh ya teman-teman.
Oke, sudah. Yang pertama adalah apa sih hubungan pikiran dengan penyakit? Nah, teman-teman, sebenarnya kita nggak sadari ya, setiap hari sebenarnya dalam kehidupan kita ya, pikiran ini sangat berhubungan sekali dengan hidup kita. Jangankan dengan penyakit, dengan destiny, dengan nasib, dengan kondisi finansial ya, pikiran ini sebenarnya sangat berhubungan. Makanya banyak orang-orang yang mengatakan satu moto, pikiran adalah realita. Jadi apa yang kamu pikirkan itu bisa terbentuk menjadi sebuah katakanlah nasib ya. Dan kadang-kadang destiny kita berhubungan erat dengan pikiran kita. Nah, teman-teman tahu nggak sih 90% penyakit di tubuh kita ini disebabkan oleh apa? Pikiran, emosi, amarah. Jadi buat teman-teman di sini yang sering marah-marah, kayaknya saya suka marah-marah ini, terlalu banyak kerjaan. suka marah-marah karena terlalu banyak kerjaan. Jadi 90% ternyata ya pikiran kita itu mempengaruhi daripada tubuh kita. Jadi kalau misalnya teman-teman ini banyak penyakit di tubuh, mungkin darah tinggi, mungkin kolesterol dan lain-lain, itu sangat erat berhubungan dengan pikiran. Jadi kalau misalnya kita ada penyakit, coba deh dicek-cek, bisa jadi kita gampang marah, kita emosian. Jadi di tubuh kita ini kita lebih banyak memakai pikiran buruk atau katakanlah pikiran negatif. Kadang-kadang kita melihat tetangga mempunyai mobil baru atau melihat orang lain lebih baik daripada kita, atau melihat mungkin finansial kita belakangan ini di COVID ini menurun, otomatis pikiran kita akan menjadi buruk. Itu otomatis ya teman-teman, bukan masalah pribadi, karena COVID ini masalah global ya, seluruh dunia ya teman-teman. Pikiran ini mempengaruhi apa juga? Selain mempengaruhi tubuh, dia mempengaruhi keseimbangan, mempengaruhi keselarasan sel, dan dia juga mempengaruhi daripada DNA kita. Jadi misal seperti ini, kalau kita sakit nih, udah sakit nih, kayak kata Cin tadi tuh, kita udah sakit gitu, tapi pikiran kita tetap memikirkan yang negatif-negatif, maka sel di dalam tubuh kita tidak akan bisa recovery dengan baik. Jadi syarat utama agar imun kita bisa recovery lebih baik itu berasal daripada pikiran yang happy, kayak kata Mbak Dani, jadi stay feel good. Cuma ya untuk membuat pikiran menjadi stay feel good ini agak-agak susah ya teman-teman ya. Misal seperti ini, kita mau pikiran baik tapi ya kredit rumah belum bayar, gimana sih mau happy? kita mau stay feel good tapi cicilan mobil kita belum bayar, kita mau stay feel good tapi utang-utang kita ke bank mungkin masih ada, kita masih banyak masalah, itu agak-agak susah. Jadi kalau misalnya kita datang ke mentor yang mengatakan, oh kamu harus stay feel good, itu nggak gampang ya, saya juga mengalaminya. Jadi kita kadang up, kadang down, kadang up, kadang down. Tapi kalau kita bisa memprogram ataupun melatih daripada otot, daripada pikiran kita, minimal 50% stay feel good itu bisa agak seimbang gitu. Jadi misal kalau lagi sedih kita nggak sedih banget gitu ya. Jadi misal sedih kita langsung bisa menerima kondisi, oh memang ini lagi gue jalani, ini lagi saya jalani, ya udah deh terima dengan lembut. Biasanya seperti itu. Nah, bagaimana cara melatih daripada otot pikiran kita ya? Ada beberapa cara untuk mencapai pikiran stable good atau mencapai pikiran yang baik. Ada beberapa cara. Salah satunya adalah melatih otot pikiran. Nah, teman-teman, syarat utama atau landasan daripada pikiran yang baik itu adalah dengan caranya itu dengan kelembutan, dengan cinta kasih, salah satu. Yang kedua, pikiran bisa menerima apa adanya. Artinya begini, kalau misalnya kita punya masalah, kita tidak menentang, kita tidak menolak, diterima dulu. Ya, misalnya nih, aku lagi ada masalah, teman-teman lagi ada masalah,
Jangan dulu ditolak, jangan ditentang. Terima masalah ini menjadi suatu bagian daripada siklus perjalanan daripada hidup kita. Nah, melatih otot pikiran ini selain daripada menerima semua kondisi dengan kelembutan. Artinya seperti ini. Dulu sebelum saya belajar meditasi, kalau misalnya ada sesuatu terjadi kepada diri saya suka komplain. Komplainnya begini, kita terkadang manusia sibuk di akar permasalahan, tidak di solusi. Misal seperti ini, kalau ada masalah kita selalu mencari-cari ini kambing hitam. Misal, kenapa begini, kenapa begitu, karena apa, karena begini, karena begitu. Selalu kita cari-cari masalahnya, dan saya juga terkadang suka begitu. Tapi kita tidak pernah terfokus kepada solusinya. Ya, solusinya kita terima dulu semua peristiwa, semua kejadian ini untuk melatih otot pikiran kita agar hati kita lembut, agar pikiran kita lembut. Karena syarat untuk membuat stay feel good ini, di samping memang energi cinta kasih akan masuk ke dalam diri kita, dia harus menyamakan level frekuensi dulu. Misal seperti ini, kita mengatakan saya bermeditasi cinta kasih. Kita sudah akses energi cinta kasih. Tapi kenapa energi cinta kasih ini tidak bisa kita rasakan? Karena di dalam diri kita masih bergolak. Jadi di dalam diri kita ini masih ada amarah, masih ada emosi, masih ada segala hal gitu. Kita sangat capek memikirkan yang lalu atau memikirkan yang masa depan gitu. Kadang-kadang kan kita suka worry kan, kita suka worry. Yang lalu-lalu yang menyakitkan kita ingat-ingat. Ada orang loh senang dengan kesedihannya. Ada orang senang dikasihani, jadi dia ke setiap orang dia selalu menceritakan kesedihannya. Ada juga seperti itu. Ada orang yang sangat worry dengan masa depannya. Jadi melatih otot pikiran, kita tidak worry dengan masa lampau dan juga tidak worry dengan masa depan. Itu salah satu untuk melatih otot pikiran. Otot pikiran yang kuat dapat melakukan penyembuhan logistik dari dalam tubuh. Jadi gini, kalau misalnya kita sakit nih, otot-otot daripada pikiran kita kuat, maka ketika kita bermeditasi ya, si otot pikiran ini akan melakukan satu action membuat enzim di dalam tubuh kita menjadi enzim yang baik ya. Nah, kalau misalnya pikiran kita terus stres, pikiran kita terus negatif, pikiran kita terus tidak baik, maka enzim-enzim yang kita hasilkan adalah enzim-enzim buruk. Sel-sel kita tidak bisa regenerasi, sel-sel kita tidak bisa recovery daripada sel-sel yang sudah rusak. Otot pikiran yang sudah terlatih ya teman-teman menyerap obat lebih baik. Tahu nggak teman-teman berapa? 80% daripada pikiran yang belum dilatih. Keren kan? Jadi misal seperti ini, kita sedang sakit, nggak mesti sakit COVID lah ya, misalnya sakit apapun. Nah, dokter memberikan obat, mungkin suplemen atau obat kepada dua pasien. Satu ini pasien bermeditasi, satu ini pasien tidak bermeditasi. Nah, ketika mereka melakukan penelitian, ternyata ya obat yang diberikan kepada si pasien yang bermeditasi ya, si pasien yang bermeditasi menyerap 80% lebih baik suplemen daripada obat yang si dokter berikan. Berarti kalau kita mempunyai penyakit, dengan meditasi ini kita tetap ke dokter, kita tetap vaksin tetap. Nah, misal kita terkena virus, ya, vaksin tetap, suplemen tetap, obat dari dokter tetap, tapi kita bisa bantu dengan meditasi regenerasi sel ataupun self love boleh, Ho'oponopo boleh, ya. Tentu di luar sana banyak meditasi cinta kasih yang tersebar, teman-teman bisa pilih sesuai yang disuka. Kalau misalnya kita melakukan meditasi cinta kasih, self love atau Ho'oponopo, kenapa sel-sel kita bisa responding? Ya, kenapa? Karena terkadang kita terlalu sering mengurusi orang lain, termasuk saya sendiri kali ya, ngurusin orang lain, tapi nggak pernah mencintai diri sendiri, teman-teman. Jadi kali-kali coba bermeditasi mencintai diri sendiri. Kadang-kadang kita berterima kasih sama mata aja nggak pernah kok. Coba kalau nggak punya mata, gimana ya mau ngelihat ya? Ya kadang-kadang
kita terlalu sering banyak meminta ya, tetapi kita nggak pernah bijaksana. Kita nggak pernah melatih otot kebijaksanaan daripada tool your body, daripada tool tubuh kita. Misal seperti ini, kalau kita sakit, kita pasti demonstrasi, kita pasti bilang, kok saya sakit sih gitu. Padahal tanpa kita sadari, sebenarnya tubuh kita sedang demonstrasi gitu, karena merasa kita tidak memelihara dengan baik gitu. Kita nggak memelihara tubuh kita dengan baik. Misal kalau kita penyakit mah, kita sering makan nggak teratur, kita sakit darah tinggi, kita berpikirnya terlalu over, akhirnya pikiran kita nggak bisa menampung ya. Cara melatih otot kebijaksanaan ya teman-teman, kalau tadi cara melatih otot daripada pikiran, ternyata kita punya otot kebijaksanaan di pikiran kita, yaitu pikiran kita latih untuk mengetahui kebenaran, sehingga tubuh itu mudah kita atur, mudah kita rawat, kita kasihi, kita jaga ya, karena segala sesuatu yang berada di alam semesta ini adalah kebenaran. Misal saya punya mata, saya punya tangan ya, kita manifestasi daripada Sang Maha Pencipta itu sendiri. Kita ibarat kata lautan, Sang Maha Pencipta ada lautan, kita adalah percikannya. Tetapi terkadang kita nggak pernah merawat diri kita sendiri gitu. Kalau udah sakit baru nyadarin, oh kenapa aku sakit, saya sendiri penyakit lambung parah ya. Sejak saya bermeditasi sudah 7 tahun ini ya, alhamdulillah puji Tuhan, penyakit lambung saya sudah netral. Tapi kalau saya terlalu capek kerja, penyakit lambung saya akan kumat. Jadi sekarang saya sangat hati-hati dengan lambung. Setiap meditasi saya selalu melakukan forgiveness kepada lambung saya. Hati-hati saya merawat, jadi makannya harus teratur, dan mulai melakukan otot kebijaksanaan bahwasanya seluruh daripada tubuh saya ini mempunyai nyawa, sel-sel kita itu juga punya nyawa ya. Jadi kenapa ketika kita bermeditasi, kita memberikan asupan kebijaksanaan kepada tubuh kita, kita memberikan asupan cinta kasih kepada tubuh kita, bahkan kita memberikan senyuman saja kepada wajah, kepada jiwa kita, tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang melatih daripada otot kebijaksanaan daripada diri kita. Nah, bagaimana sih cara ya kan melatih daripada otot kebijaksanaan daripada diri kita ya teman-teman? Caranya itu teman-teman adalah, kebanyakan orang mengatakan seperti ini, saya sering meditasi tapi kok biasa-biasa aja tuh, saya nggak ngerasakan apa-apa. Karena mungkin meditasinya hanya sembaring lewat ya, meditasinya hanya sembaring lewat ya, mungkin tidak merasakan apa-apa. Nah, apakah itu salah? Sebenarnya nggak ada yang salah teman-teman, karena dalam perjalanan itu nggak ada yang salah. Mungkin belum tercerahkan, mungkin belum bertemu teknik yang lebih baik ya, atau mungkin kesadarannya belum terbangun, baru di situ. Setelah itu adalah mengalami ya. Kalau kita bermeditasi itu kita harus merasakan. Jadi ya, saya sedang bermeditasi, dirasakan napas ya kan kita mengalami ya kan, dirasakan. Setelah itu mengamati, jadi merasakan, mengalami, mengamati. Nah, itu salah satu cara melatih otot kebijaksanaan kita. Terkadang banyak orang belajar meditasi, mungkin udah banyak counselor, banyak guru, tapi belum bisa dapat esen meditasinya teman-teman. Kenapa? Karena pada saat meditasi dia tidak merasakan, dia tidak mengalami, dan dia tidak mengamati. Nah, ini ketiga hal ini sangat penting ya untuk kita melatih otot kebijaksanaan. Terus selanjutnya ya, agar imun di tubuh kita ini bisa recovery, kita harus melepaskan daripada memori-memori yang ada di alam bawah sadar. Sebenarnya kita nggak perlu ke hipnoterapi untuk melepaskan memori-memori di alam bawah sadar ya. Untuk teman-teman mungkin yang punya uang bisa ke hipnoterapi ya untuk rilis memori-memori, tapi kan nggak semua orang punya uang untuk ke hipnoterapi. Ada teknik-teknik yang sangat simple untuk melepaskan memori-memori, bisa jadi kesedihan, bisa jadi
residu-residu menyakitkan yang ada di alam bawah sadar. Ya, kenapa kita harus melepaskan daripada memori-memori kesedihan ataupun residu-residu trauma di alam bawah sadar kita? Karena sebenarnya itu bisa men-tracking daripada penyakit. Ya, misal kalau orang penyakit jantung, biasanya dia punya pengalaman-pengalaman ya dari kecil yang membuat dia merasa worry atau dia ada keturunan daripada DNA secara genetik. Nah, sebenarnya itu bisa dirilis dengan teknik-teknik meditasi singkat ya, bisa, tetapi butuh repetisi. Nah, kebanyakannya orang-orang itu bermeditasi ya cuma bermeditasi 3 bulan, dia berpikir aduh nggak ada efeknya, ya udah. Jadi akhirnya ya selesai aja gitu ya teman-teman. Selanjutnya selain melatih daripada otot kebijaksanaan ya teman-teman, kita bisa melatih daripada kesadaran kita, melatih konsentrasi kita gitu. Nah, bagaimana cara melatih daripada konsentrasi ya kan? Melatih pikiran agar mudah diarahkan. Maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau bermeditasi kadang-kadang kita jadi halu. Kenapa jadi halu? Karena kita tidak ke satu objek ya. Jadi kadang-kadang kita meditasinya keluar. Diusahakan kalau meditasi itu kita tidak keluar dari diri tetapi masuk ke dalam diri. Ketika kita bermeditasi masuk ke dalam diri, ada yang kita kerjakan. Misal self-talk, berbicara kepada diri kita sendiri. Jadi kita sebelum self-healing, kita self-talk dulu, berbicara kepada diri kita sendiri. Kenapa? Ya buat ngerilis daripada shadow working. Nah, mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu shadow working. Shadow working ini adalah sisi gelap daripada diri kita. Kita buat list ya. Apa aja sih sisi gelap kita boleh buat list. Kalau ke orang lain kita bisa bohong, tapi ke diri sendiri kita nggak akan bisa bohong ya. Yang kedua, pikiran liar memikirkan masa lalu dan masa depan, yang seperti awal saya katakan tadi bahwasanya ketika kita meditasi kita melatih daripada konsentrasi, kita nggak memikirkan masa lalu. Misalnya nih pernah putus pacar lah, apalah dan sebagainya, ya sudah biarkan aja, cari yang baru ya kan, nggak dipikirin. Terus kita jangan terlalu worry dengan masa depan, bukan berarti kita tidak pikir masa depan. Seperti wabah COVID ini datang dalam sekejap, jangankan harta, nyawa kita juga dia bisa ambil loh diam-diam gitu, karena COVID ini kayak goib aja gitu. Jadi dalam kondisi pandemi begini memang kita harus cari uang ya, financial itu perlu, tetapi yang terpenting adalah kita harus memikirkan kesehatan kita dulu ya teman-teman. Selanjutnya adalah life present moment. Life present moment seperti ini. Ketika kita bermeditasi ataupun tidak bermeditasi, usahakan kita selalu berterima kasih pada session ini, kehidupan ini. Misal hari ini kita bisa berkumpul di sini, ya terima kasih banget. Mungkin yang hadir di sini adalah orang-orang terpilih, bisa bersinergi kita semua, kita bisa menyatukan energi kita untuk kesembuhan kita, untuk kesembuhan mungkin orang-orang lain di luar sana, saudara kita, atau untuk kesembuhan daripada dunia ya teman-teman. Karena energi itu tidak dihitung berapa orang yang melakukannya, tetapi seberapa besar rasa cinta kasih kamu ketika melakukan itu, seberapa besar rasa daripada awarenessmu, kesadaranmu ketika melakukan daripada meditasi cinta kasih itu. Selanjutnya, cara melatih konsentrasi adalah belajar mengistirahatkan otak. Jadi gini, ada beberapa orang yang bertanya kepada saya, Bunda Lisa, gimana sih cara meditasi itu? Sebenarnya cara meditasi itu banyak banget ya, di YouTube juga banyak. Tetapi yang paling penting adalah harus tahu dulu, meditasi tidak mengosongkan pikiran ya teman-teman ya. Ada beberapa di YouTube saya dengerin, meditasi mengosongkan pikiran. Enggak dong, nanti ada energi yang kesambet, gimana dong? Meditasi itu adalah melatih daripada cara kita mengistirahatkan daripada pikiran. Jadi kita men-slow down-kan pikiran, kita istirahatkan pikiran. Ketika pikiran istirahat, maka seluruh tool daripada body kita akan istirahat. Qi yang kita hirup dari hidung ini ya akan masuk ke dalam otak, oksigen masuk ke dalam otak, maka seluruh daripada perangkat tubuh kita akan kembali slow, akan kembali netral. Nah, ketika
tool daripada body kita Sunda Netra, disinilah sel-sel kita akan bekerja dengan baik ya teman-teman. Jadi meditasi itu tidak mengosongkan pikiran. Kalau saya pribadi lebih daripada belajar mengistirahatkan daripada pikiran agar dia tidak liar. Setelah itu mengarahkan pikiran berada di suatu tempat. Jadi pikiran kita latih, pikiran kita ajarkan, lalu kita arahkan kemana? Yang tadi seperti kata Citin sama Mbak Dani, menjadi stay feel good. Ketika pikiran stay feel good, kadang-kadang kita kalau udah meditasinya bagus bisa ngerasa loh kayak tadi Citin, itu namanya penyakit bisa kayak bisa kayak keluar kayak gitu loh. Iya, karena subhanallah saya percaya banget. Saya sering sih, jangankan sakit ya, disantet orang kali udah sering karena saya praktisi, tapi saya nggak pernah obatnya aneh-aneh, mandi garam dan meditasi stay feel good sama meditasi cinta kasih. Saya sangat percaya ke kebesaran Tuhan. Saya percaya kalau di dunia ini ada kekuatan yang lebih kuat, yaitu Tuhan dan meditasi cinta kasih. Nah, teman-teman boleh mencobanya ya. Nanti saya akan kasih sedikit kisi-kisinya ya teman-teman. Setelah itu tadi saya udah cerita adalah tentang teknik ya, teknik. Mungkin kita sudah belajar meditasi dari mana-mana. Ada yang bertanya kepada saya, teknik meditasi yang paling benar itu seperti apa? Sebenarnya teknik meditasi yang benar teman-teman dapatkan adalah dari repetisi, dari pengulangan. Teman-teman nggak akan mendapatkan cara, pose, teknik yang paling benar dari Google, dari seminar, dari guru, dari trainer atau dari konselor. Konselor kita atau trainer hanya memberikan teknik ya. Setelah itu teman-teman dari repetisi akan menemukan cara meditasi yang paling bagus ya, akan menemukan cara meditasi yang paling bagus dari repetisi pengulangan kita sehari-hari. Cara melatih kesadaran banyak teman-teman ya kan, bisa mindfulness, bisa meditasi berjalan, bisa bahkan meditasi dalam air ngambang, itu bisa ya. Jadi ada sederet tips untuk menerapkan meditasi mindfulness demi meningkatkan kesehatan yang bisa dipraktekkan oleh siapapun. Mungkin teman-teman sudah sering ya mengikuti meditasi mindfulness, tetapi esennya belum dapat. Jadi maksudnya seperti ini, saya tahu ini meditasi mindfulness, saya tahu ini teori mindfulness, tapi saya tidak mengalami, saya tidak merasakan. Nah, kebanyakan seperti itu ya. Teori mindfulness-nya dapat, meditasi mindfulness dapat, tapi tidak merasakan. Ya karena meditasinya ya sekilas lewat aja, hanya tahu teori. Nah, kebanyakan seperti itu, teman-teman. Jadi kalau meditasi mindfulness ini waktu saya di IGD Prama dulu itu dengan belajar, tadinya saya mau kasih ke peserta sih ngebawa sebuah makanan gitu, kayak pisang atau buah atau apa. Hari ini kita belajar bagaimana cara memakan satu apel 1 jam, tapi kan waktunya nggak cukup ya teman-teman, nextnya ya. Jadi meditasi mindfulness itu jangan pusing-pusing ya, kalau yang sudah ahli dia sembaring berjalan dia meditasi. Nah itu di Vipassana ya, ketika kita di Vipassana seperti itu. Kalau mau simpel teman-teman, nanti setelah selesai acara ini besok teman-teman beli buah pisang. Coba teman-teman kulit pisangnya dibuka pelan ya, dirasain. Nah ketika makannya itu disyukuri, rasanya pasti beda. Kunyahnya yang lama, nah itu rasanya beda. Nah itu cara melatih kesadaran melalui mindfulness, yaitu dengan hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita, gak yang gimana-gimana gitu. Jadi ketika kita makan pisang, dirasain makan pisang. Terus kalau lagi makan, kita jangan mainan handphone, saya banget tuh. Kalau lagi makan senang banget main handphone, aduh saya tahu banget itu nggak bagus gitu. Tapi ya gimana ya, udah pekerjaan dan itu saya harus beres-beresin juga ya. Terus kalau kadang misalnya kita lagi menikmati sesuatu, misal nih, oh saya lagi pikiran bad mood, udah ambil sesen, apakah nonton kartun, ngedengarkan musik kesayangan tanpa diganggu suami atau anak,
dengarkan aja, kenapa tubuh kita butuh kasih loh. Dan kadang kita nggak menyadari, kita berpikir bahwasanya tubuh kita itu hanya membutuhkan kasih dari suami, dari pacar, dari orang-orang kita cintai. Jadi kita jatuhnya itu jadi bucin, ya kan. Padahal sebenarnya jiwa kita ini membutuhkan kasih dari kita. Coba ada teman kali-kali kalau bermeditasi itu, kasih jiwanya itu air mata bisa jatuh termeh-meh. Kenapa? Karena kadang kita sangat egois ya, kita sibuk dengan di luar diri kita, tapi kita nggak pernah mencintai diri kita. Ya saya juga baru belajar mencintai diri saya ya teman, ini hanya teori ya, belum tentu saya udah oke banget, sama masih suka stres juga, kita saling belajar.